Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai khatib pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Demikian juga saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk pengkhususan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam adalah diberikannya sebuah agama yang luar biasa, sebuah agama yang mampu mengcover seluruh kebutuhan kita, seluruh aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini, yang insya Allah juga akan mengantarkan kita memperoleh kebahagiaan kehidupan di akhirat. Karena Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala pada ayat yang terakhir, Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini menjadi penguat bagi kita bahwa agama yang kita berpegangi saat ini adalah agama yang memang sungguh luar biasa, yang telah menunjukkan kepada kita untuk memperoleh kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat. Dan cara itu juga telah dikuatkan melalui satu jalur yang paling utama dalam kehidupan kita yang sering kita kenal dengan ketakwaan. Maka ketika kita memegang agama Islam dengan sebaik-baiknya, maka hakikatnya seorang hamba akan memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Tuhannya. Maka insya Allah bagi orang yang memiliki ketakwaan akan menjalankan ritual ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga akan menjalankan hubungan sosial kemasyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah, dua tahu
wading irita akalera panganna watunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru-baru malaikat dapuran oleh kita nama kalau kita nama di apa yang terjadi ketika Nabi baru-baru malaikat dapuran oleh kita nama kalau kita nama Madinah siapa egana amalan yang kena futok Nabi tak menjadi bahan akil-akil kepifole di agama lain. Taruhlah kita lihat pelaksanaan ibadah salat yang kena perintah yang Allah Ta'ala beberapa saat sebelum hijrah. Betulnya Nabi tak sempanjang, maka agaluna Nabi tak riwayat yang itu menghadap ke Baitul Maqdis. Gangga mulai sahabat di tahun kedua Hijriah Rasulullah selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan apa yang terjadi sekiranya sampai saat ini kita salat dan menghadap ke Baitul Maqdis, maka yakin dan percaya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan dalam pelaksanaan ibadah salat itu. Kenapa? Karena di sana sampai saat ini masih diliputi dengan suasana yang cukup mencekam. Di nafanya tuli bergejolak permusuhan peperangan antara Yahudi dengan bangsa Palestina jamaah yang dirahmati Allah. Ya narfa sabaran di nafani yang dikile Nabi Muhammad dega ajaran agama yang ke masa di sisi nasabat najiri amrunna Yahudi yaitu menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis. Dan karena turungi perintah Allah Ta'ala di bulan Sabah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fagiling nirufamu mangolo masampajan lau dikapai jamaah yang dirahmati Allah. Yang karena menurut riwayat yang ada matenangi Nabi tak masampajan naturu perintah Allah Ta'ala naluru nagiling alena sayang semula menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Baitullah ya reka mangolo lau dikapai jamaah yang dirahmati. Kemudian yang kedua, akal rafal yang akibat intial at-tangarang yanari itu pelaksanaan ibadah puasa. Sebelum turun perintah pakasian puasa Ramadan, biasanya Nabi kita puasa, kita namakan yanari itu puasa hari Asyura, dan itu dihususkan bagi Rasul. Nabi kita bawang pasilenar di pakasian puasa Asyura. Di pernah kena perintah itu sahabat nama karya sahabat itu ipapuli puasa Asyura. Gak karena waktu nama malaikat dapur Nabi dan naitai sahabat bangsa Yahudi puasa pada 10 Muharram makutane sahabat magi puasa di 10 Muharram, dan itu juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makadai Yahudi puasa di nasabah salamat nai Nabi Musa oleh dipalgenna Fir'aun jamaah yang berhormati Allah. Apa yang terjadi? Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahabbu minkum majakunna ini ikeng masaro berhaki sesemu tu menang dibandingkan ini masalahnya jamaah yang berhormati Allah. Dan karena pada saat itu Nabi tak surangi sahabatnya serikwa menginap silenar di ibadah puasa Asyura jamaah yang berhormati Allah. Nafasilenar nampak kasihan puasa Asyura. Nabi tak si bawa sahabat dari beliau waktu itu juga jadi bahan kolong-kolongan bagi kaum Yahudi. Itu Muhammad kaki tongan pertama mengului ki Baitul Maqdis, yang kedua ternyata puasa najir puasa yang hari itu 10 Muharram jamaah yang berhormati. Nah ini apa yang terjadi pada saat itulah turun di perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang intinya adalah
Sininna syariat agama ia angkaina fanurun Allah Ta'ala siseta ini umasalan ia angkaina perintah yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya diteruskan kepada umatnya. Intinya adalah mengharapkan seluruh umat Islam itu mampu memiliki, mampu memegang rasa ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, lihatlah dalam pelaksanaan ibadah puasa, kuncinya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa dengan ibadah puasa itu. Dan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa bukan hanya untuk segelintir orang-orang yang bisa mendapatkan rasa ketakwaan, melainkan ini ia mana mampu mendapatkan ketakwaan melalui jalur puasa. Yang terfasabarana ketika turun perintah Allah Ta'ala untuk pelaksanaan ibadah puasa. Apa pertanyaan sahabat? Sahabat hanya bertanya, ya Rasul, dengan kondisi saya yang seperti ini, mampukah saya memperoleh derajat takwa melalui ibadah puasa? Ya Rasul, dengan situasi saya yang seperti ini, mampukah saya memperoleh derajat takwa melalui ibadah puasa ini? Ya terfasabarana na'an kafakutana makada suruna Allah Ta'ala, ketika saya dalam kondisi musafir, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi orang yang bertakwa? Ya terfasabarana na'an kafakutana makada suruna Allah Ta'ala, ketika saya dalam kondisi sakit, bagaimana caranya bisa memperoleh derajat takwa dengan kondisi sakit itu dengan ibadah puasa? Suruna Allah Ta'ala, orang tua renta, bagaimana caranya agar bisa memperoleh derajat takwa melalui ibadah puasa itu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya narfasabarana nakadana perintah agamata, ketika kita dalam kondisi musafir, silahkan berbuka, akan tetapi hurafi malalan nainampan dari mudina nainulih pasilenderen paterubak kasiang puasata nampaki berbuka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan ajak nampaki angka kimulata, nampaki meluk malalan di memana nato puasa nakada magai demi memburu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah dengan jalur takwa itu maka kita akan memperoleh kedudukan dan kapasitas yang luar biasa. Bukankah dengan bertakwa insyaallah Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar terhadap segala bentuk kerusuhan, kesusahan yang kita alami di muka bumi ini. Padangkan nariku masusai insyaallah dengan berkah puasa mengantarkan kita memperoleh derajat takwa, maka ada keneta naroyaki Allah Ta'ala pegawai nariku narulungan di derajat takwa, maka insyaallah akan bermanfaat ke pegawainya dan seluruh aktivitas kita dengan takwa. Insyaallah kita akan mulia di dunia, mulia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.